Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ya, tujuan dan manfaat apa? Tujuan dari manfaat ini. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pengimbasan atau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu Guru di mana saja berada untuk selalu meningkatkan kompetensi di bidang apapun, sehingga apa yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Guru di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan atau melakukan pengimbasan terkait dengan pelaksanaan Diklat AKM. Diklat AKM, asesmen kompetensi minimum. Saya akan memberikan step demi step pengalaman yang sudah saya lakukan di dalam mengikuti kegiatan Diklat AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Baik, kita ikuti berikut ini. Baik Bapak Ibu Guru, di mana saja berada, kita awali dari step yang pertama ketika Bapak Ibu Guru ingin mengikuti kegiatan Diklat ini, yaitu diawali dengan pertama kali pastikan Bapak Ibu Guru bisa koneksi dengan internet, ya, dengan media laptop yang sudah Bapak Ibu Guru siapkan. Pertama kali kita masuk pada Google, ya, seperti biasa. Kemudian kita masukkan kata kunci guru pembelajar Kemendikbud. Kemudian kita masuk pada portal guru belajar. Pada tahap ini, yang pertama kali kita masuk pada pilihan masuk. Di sini pada program guru belajar, seperti biasa, silahkan memasukkan nomor UKG dengan identitas guruku ID, ya, seperti contoh di bawah ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu Guru masukkan akun yang Bapak Ibu Guru miliki. Di sini sudah saya masukkan untuk akun saya. Kemudian kita klik masuk. Setelah kita masuk pada akun kita dengan menggunakan sandi tentunya, kemudian kita masuk pada pilihan asesmen kompetensi minimum, ya, kita klik selengkapnya. Pada klik selengkapnya, nanti Bapak Ibu Guru akan ditampilkan untuk pendaftaran, ya, untuk pendaftaran. Namun karena saya sudah melaksanakan kegiatan pada Diklat gelombang ke-7, sehingga di sini tidak tampil Bapak Ibu Guru, ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu Guru dicari untuk menu daftar, ya, untuk menu daftar. Karena di sini saya memiliki tugas untuk melakukan pengimbasan, maka di sini saya akan langsung pada kegiatan pengimbasan daripada pengalaman Diklat saya mengikuti kegiatan AKM ini. Nah, di sini saya sudah melalui kegiatan, serangkai kegiatan yang mana dari pelaksanaan kegiatan ini sudah saya lakukan sampai dengan terakhir.
Baik Bapak Ibu Guru di mana saja berada, sampai dengan tahap ini saya akan masuk pada tahap presentasi apa yang sudah saya dapatkan pada saat kegiatan AKM ini. Jadi kegiatan AKM ini merupakan kegiatan yang pertama kali yang akan dilaksanakan pada tahun ini ya. Maka untuk itu kita akan pelajari bagaimana kegiatan AKM itu sebenarnya. Baik, ini adalah proses daftar, kita sudah selesai Bapak Ibu Guru, jadi silakan nanti ada tahapan yang harus dilalui sampai dengan mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti presentasi berikut ini. Saya akan memberikan materi terkait dengan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA atau SMK angkatan 7. Jadi saya ada di gelombang 7 Bapak Ibu. Kemudian yang dilaksanakan mulai dari hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Minggu 7 Februari 2021. Berikut tahapan yang sudah saya dapatkan selama kegiatan diklat berlangsung. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu terdiri dari 3 tahap, yang mana di sini akan bisa kita jelaskan. 3 tahap yang dimaksud itu adalah pertama orientasi ya, kemudian dilanjutkan dengan BIMTEK ya, dan yang ketiga itu adalah pengimbasan ya, pengimbasan. Saat ini pada tahap pertama, maka nanti Bapak Ibu Guru itu pada tahap pertama itu adalah orientasi, yang mana pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, ini adalah pada tahap pertama Bapak Ibu. Jadi pada tahap orientasi itu adalah seperti ini. Kemudian berikutnya, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum yang diantaranya: 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Jadi ini salah satu tujuan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu ya, terhadap asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kedua itu adalah adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Kemudian yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Kita lanjutkan. Dalam kegiatan BIMTEK ini ya, pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain ini, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktek baik pembelajaran ya. Jadi pada tahapan ini BIMTEK yang akan diselenggarakan di dalam guru pembelajar ini adalah selama 32 jam Bapak Ibu, sehingga bisa Bapak Ibu atur sendiri untuk waktu pelaksanaannya. Program ini akan efektif bila Anda, jadi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini bisa digunakan dengan cara teknik seperti ini.
Yang pertama adalah mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Jadi Bapak Ibu Guru silahkan diikuti tahap demi tahap, ya, diikuti tahap demi tahap. Kemudian yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini nanti ada banyak pengetahuan yang Bapak Ibu harus ketahui, ya, sebagai latar belakang konsep awal apa itu AKM. Kemudian mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini pada kegiatan BIMTEK ini sangat diarahkan, ya, bahwa nanti Bapak Ibu akan mengerjakan semua soal atau kuis yang ada dalam tahapan BIMTEK, ya, dengan benar tentunya. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Ya, Bapak Ibu nanti dituntut untuk melakukan kegiatan latihan, baik itu secara mandiri dan berkala. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ya, tujuan dan manfaat apa? Tujuan dari manfaat ini, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ini merupakan perubahan daripada evaluasi dari ujian nasional, Bapak Ibu. Jadi ini muncul kegiatan yang akan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan asesmen nasional. Perlu dipahami bahwa asesmen nasional itu menghasilkan informasi untuk memantau. Jadi hasil daripada asesmen nasional ini tentunya ada tujuan, Bapak Ibu. Yang diantaranya apa? Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi tujuan daripada AKM ini adalah untuk mengukur kegiatan hasil dari mutu satuan pendidikan dari waktu ke waktu, itu bisa diukur dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu adalah kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalkan di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, di sini tentu akan menjawab terjadinya kesenjangan antar bagian. Ini adalah merupakan orientasi hasil yang akan diharapkan dari AKM, Bapak Ibu. Kemudian AKM atau asesmen nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi arah daripada tujuan asesmen nasional tidak lain adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Ya, jadi tentunya di sini adalah berfokus pada sumber daya, pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai berkala pada tahun 2021, namun Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Jadi sangat jelas Bapak Ibu tujuan daripada asesmen nasional. Nah, sekarang manfaat asesmen nasional, ya, manfaat di sini sebenarnya kalau kita breakdown, ya, itu ada 3 gambaran yang bisa dijelaskan daripada manfaat. Yang pertama itu adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi yang kita soroti itu adalah fokus pada kualitas, Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua itu adalah umpan balik peningkatan kualitas. Nah, tentunya kita perlu yang namanya umpan balik, ya, terjadinya proses daripada pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Jadi tentu kalau kita sudah mengetahui hasil daripada mutu atau kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu, tentu di sini akan bisa memberikan dasar di dalam menyusun program untuk tahun berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, salah satu tujuan dan manfaat kita mengadakan kegiatan asesmen nasional. Evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Yang mana kebijakan pelaksanaan asesmen nasional itu juga berangkat dari evaluasi. Ya, evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Yang mana ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Ini Bapak Ibu, jadi sudah jelas tujuan kenapa kegiatan asesmen nasional itu kita munculkan, yang mana tidak sekedar tolak ukur ujian kepada siswa, tetapi kita harus mengukur pada kualitas pembelajaran dan pendidikan tentunya yang di output daripada kegiatan asesmen. Ini perlu kita perjelas kembali Bapak Ibu, tentunya di sini akan lebih jelas. Pertama, butir soal UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Ya, ini arah daripada asesmen nasional tadi. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, yang mana sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Jadi intinya dari pemerintah tidak cukup mengandalkan daripada UN untuk mengukur kemampuan siswa saja, tetapi kita harus pemerintah harus melihat secara global bagaimana tingkat kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Ya, ini tentunya juga sama ya dengan yang pertama tadi ya. Saya lanjut, nanti silakan Bapak Ibu bisa dipelajari ketika Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan BIMTEK ini ya, yang mana di dalamnya penuh dengan materi yang Bapak Ibu bisa ikuti tahap demi tahap. Nah, di sini banyak perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional ya, yang bisa dilihat dari tujuan pelaksanaan, kemudian bisa dilihat dari jenjang penilaian, kemudian level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran, dan metode penilaian. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mencermati apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Salah satu contoh Bapak Ibu pada tujuan itu disebutkan pada asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan ya, jadi mengevaluasi mutu Bapak Ibu. Sementara kalau ujian nasional itu adalah mengevaluasi pencapaian hasil belajar murid secara individu. Jadi sudah sangat jelas tujuan daripada asesmen nasional dan
ujian nasional, yang mana mengarah pada hasil ya, hasil pencapaian belajar itu pada ujian nasional. Sementara pada asesmen nasional itu adalah mutu ya, mutu yang dihasilkan satuan pendidikan, tentunya secara global. Jenjang penilaian ya, pada asesmen nasional ini dilakukan mulai dari SD, MI, SMP ya, dan program kesetaraan yang lainnya. Sementara pada ujian nasional itu pada SMP ya, MTS, SMA, MAN, dan SMK. Nah, kemudian level siswa juga demikian ya. Pada level siswa itu asesmen nasional itu sasarannya adalah kelas 5 ya, kemudian kelas 8 dan kelas 11. Kalau ujian nasional itu adalah rata-rata dilaksanakan pada tingkat akhir pada tiap jenjang, yaitu pada siswa terakhir ya, untuk ujian nasional ya. Kemudian yang lain Bapak Ibu silahkan nanti dipelajari kembali yang mulai dari subjek, kemudian model, sasaran, dan metode penilaian ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini ya, agar Bapak Ibu benar-benar paham dengan apa tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional itu nantinya. Bentuk soal Bapak Ibu ya, bentuk soal di sini diantaranya nanti ada pilihan ganda ya, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan ya, kemudian isian singkat, dan uraian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal yang nantinya akan dilakukan pada kegiatan asesmen nasional. Berikutnya Bapak Ibu ya, merumuskan butir soal asesmen nasional. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan asesmen kompetensi numerasi ya. Nah, ini adalah kegiatan ya, asesmen nasional yang merupakan pada asesmen kompetensi minimal ya, itu adalah meliputi memahami ya, literasi membaca itu adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi itu adalah memahami, mengaplikasikan, kemudian bernalar ya. Kemudian ada survei karakter ya, kemudian survei lingkungan belajar. Ini adalah jenis yang akan dilakukan pada kegiatan asesmen nasional. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tadi sudah saya jelaskan secara skemanya. Nah, di sini tentunya ada penjelasan singkat. Yang dimaksud pilihan ganda itu berarti siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian pilihan ganda kompleks itu adalah siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Menjodohkan ya, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat yaitu siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya ya. Komponen AKM literasi membaca ya, terdiri dari konten, kemudian proses kognitif, dan konteks ya. Lebih lanjut Bapak Ibu silakan dipelajari. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten ya. Pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah berpusat pada kebutuhan, sementara kalau pembelajaran berbasis konten itu adalah berpusat pada materi pembelajaran ya. Belajar untuk pemahaman konsep, belajar untuk cakupan materi. Tentu di sini beda antara berbasis kompetensi dan berbasis konten Bapak Ibu ya. Kita lanjut.
Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas belajar murid? Apa kaitannya, keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar murid yang berkualitas? Nah, ini ada segitiga belajar Bapak Ibu. Tentunya di sini menggambarkan segitiga piramid antara asesmen, kemudian pembelajaran, kemudian kurikulum, yang mana di sini tentunya akan berkaitan dan saling berdampak antar satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita jelaskan yang dimaksud dari segitiga belajar tadi, kurikulum merupakan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Sementara untuk pembelajaran itu adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi. Sementara asesmen sendiri itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait dengan pencapaian kondisi murid. Tiga kata ini tentu sangat berbeda Bapak Ibu, sehingga tiga kata ini akan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Itu Bapak Ibu, silakan dipahami dengan cermat antara pernyataan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sebagai gambaran, jadi ada beberapa tahap yang nanti Bapak Ibu lalui ketika mengikuti BIMTEK pada guru pembelajar ini, ya. Tahap pertama di sini nanti Bapak Ibu harus melewati yang namanya level, ya, yang mana pada level 1 atau tahap 1 ini nanti ada 3 topik dan 1 kuis. Ya, 3 topik itu artinya ada 3 materi konsep yang harus Bapak Ibu pelajari, baca dan cermati. Ketika Bapak Ibu sudah mempelajari dari 3 konsep atau 3 topik tersebut, maka nanti Bapak Ibu harus melakukan refleksi orientasi atau yang kita sebut dengan kuis. Jadi nanti harus melewati kuis untuk menjawab dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Pada tahap 2 nanti ada 2 topik dan 1 kuis. Jadi di sini juga Bapak Ibu harus melewati 2 level secara konsep, ya. Silakan Bapak Ibu nanti juga dibaca, dicermati. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan dihadapkan pada pra program BIMTEK Guru Belajar, yang mana di sini tentu yang biasa kita sebut dengan pre-test, ya, untuk mengukur Bapak Ibu kemampuan sebelum kita masuk kepada materi yang sebenarnya. Bapak Ibu akan mengetahui sejauh mana kira-kira yang dimaksud dari AKM. Tahap 3, ya, tahap 3 ini terdiri dari 5 topik dan 1 kuis, ya. Ini yang tentu silakan Bapak Ibu nanti pelajari kembali, ya. Misalkan tujuan dan manfaat asesmen nasional, apa di dalam tujuan tersebut, ya. Evaluasi ujian nasional, ya, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini adalah materi-materi tadi yang sudah saya sajikan di awal Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah program pengimbasan, artinya saya harus memberikan materi-materi atau sedikit menangkap daripada pemahaman saya terhadap materi-materi yang ada di dalam BIMTEK. Tahap 4, ya, nanti silakan Bapak Ibu, tentunya di sini ada tahapan yang keempat juga yang harus dilalui. Tahap 5, ya, tentu juga lebih banyak Bapak Ibu, ya. Di antara materi yang saya berikan tadi, saya belum mencontohkan untuk yang contoh soal Bapak Ibu, karena untuk contoh soal ini ada banyak sekali Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kita pelajari sama-sama, ya. Jadi pengembangan bagaimana penyusunan soal, bagaimana soal-soal yang terbentuk di dalam kegiatan asesmen ini, tentu kita harus mempelajari
teknik daripada penyusunan soal. Di tahap 5 ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk bisa memahami bagaimana teknik di dalam membuat soal. Kemudian tahap 6 ini juga demikian ya, silakan nanti Bapak Ibu dipelajari. Tahap 7 itu adalah mengidentifikasikan 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi ya. Di sini antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten tadi yang sudah saya singgung di awal. Tahap 8 di sini Bapak Ibu nanti melalui satu kegiatan topik, yaitu pada pasca program guru belajar seri asesmen ya. Kemudian Bapak Ibu dihadapkan pada tes ya. Ada 8 tahap Bapak Ibu untuk melalui kegiatan BIMTEK ini, sehingga Bapak Ibu diharapkan dari kegiatan 8 tahap yang diberikan, baik itu secara konsep yang diberikan sebelumnya sampai dengan kuis yang dilaksanakan sebagai evaluasi dalam rangka kegiatan BIMTEK ini, silakan Bapak Ibu untuk bisa diikuti dengan baik. Demikian pengimbasan dan presentasi dari saya selaku peserta gelombang 7 di dalam kegiatan pengimbasan. Semoga Bapak Ibu guru yang lain yang belum tergabung dalam kegiatan BIMTEK ini untuk segera mendaftarkan diri, dan tentunya kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.